Baik, selamat datang kembali di video berikutnya. Kita akan melanjutkan materi kita dari video sebelumnya untuk Microsoft Word. Kali ini kita akan belajar bagaimana memulai untuk membuat file di Microsoft Word. Baik, langsung saja kita ke layar monitor. Seperti pada video sebelumnya, kita akan mencoba untuk membuka file baru seperti kemarin. Kita klik Start, kemudian bisa kita ketikkan Word seperti ini ya. Kita buka. Nah, ini layarnya, karena kita di video sebelumnya sudah mengatur view rule-nya, kemudian sudah kita bantu dengan ada text boundaries di sini, jadi tampilannya seperti yang kemarin sudah kita atur. Nah, baik, kali ini setelah kita membuka file, kemudian kita akan mengisi file ini dengan data, atau kita akan membuat dokumen di sini. Supaya lebih cepat, kita kopikan saja. Saya sudah mempersiapkan. Ini yang saya siapkan, kemudian kita copy. Ya, untuk mengcopy bisa dengan klik kanan copy atau bisa dengan tekan Ctrl C. Klik kanan copy atau Ctrl tahan C untuk di keyboardnya supaya lebih cepat. Kemudian kita bisa buka di file yang tadi, kita tekan Ctrl V ya, atau klik kanan paste, sama saja ya. Kemudian kita kasih judul internet dalam kehidupan kampus. Oke. Nah, ini saya tadi ketika mengkopinya itu ada jenis tulisannya sangat berbeda, supaya kita seragamkan saja. Kita blok semuanya atau dengan Ctrl A boleh. Ctrl A, kemudian kita rubah menjadi Times New Roman. Standar penulisan Times New Roman ukurannya 12. Nah, seperti ini ya. Kemudian coba kita lakukan editing ya. Setelah kita membuat file, kita lakukan editing. Misalkan judul ini kita rata tengah seperti ini. Kemudian kita rubah menjadi capital is word. Jadi semua huruf depan dalam setiap kata menjadi besar. Standar penulisan judul. Kita tebalkan, kemudian kita kasih satu enter lagi supaya lebih kelihatan bahwa ini adalah judul, lebih tegas. Nah, kemudian kita akan melakukan perapihan dari paragraf ini. Ada 3 paragraf yang di sini masih belum terlalu rapi. Kita bisa rapihkan karena dia normalnya di sini adalah belum ada rataannya. Kita bisa bikin rata kanan kiri atau justify. Nah, di sini ada keterangan Ctrl J, bisa ditekan Ctrl tahan, klik J, tekan J, atau kita langsung aja klik di icon ini, Ctrl. Nah, seperti ini. Jadinya lebih rata ya, dan lebih rapi. Ini bagian judul, kemudian ini paragrafnya lebih rapi. Nah, kira-kira seperti itu. Kita sudah membuat file baru ya. Kemudian seperti kemarin yang seperti pada video sebelumnya, saya janjikan untuk belajar tentang bagaimana membuat bullet dan numbering. Nah, bullet dan numbering ada di menu Home, kemudian di sub menu paragraf. Di sini ada icon untuk bullet dan numbering. Di atasnya rerataan ini tadi. Rerataan tadi kan untuk membuat ini tadi ya, untuk membuat judul rata tengah, kemudian paragrafnya rata kanan kiri. Nah, kita sekarang membuat bullet and numbering. Caranya cukup gampang. Misalnya kita enter dulu. Nah, di sini ada contohnya. Sebentar, saya rapikan. Misalnya kita bikin macam-macam apa ya, manfaat internet. Oke, kita enter. Nah, apa sih yang dinamakan dengan bullet dan apa yang dinamakan numbering? Jadi, ketika kita membuat macam-macam itu, maka di sini akan ada penyebutan. Nah, penyebutan itu bisa menggunakan numbering seperti ini. Nah, jadi ada 1, atau kita rubah menjadi A, atau kita bisa menggunakan bullet.
Ballet itu seperti mark. Kita coba pakai, nah seperti ini ballet, atau kita pilih ini. Nah, coba kita pakai ballet dulu. Kita pilih yang mark tadi, balletnya mark. Nah, macam-macam manfaat internet, misalkan memberikan kemudahan komunikasi. Kedua, sorry ada typo sedikit. Kemudian memberi akses untuk mencari informasi. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, ketika kita enter, maka dia akan otomatis memunculkan numbering yang baru atau ballet yang baru. Begitu juga bisa kita isi dengan apapun, begini. Nah, begini, dia otomatis menimbulkan numbering ballet yang baru. Kita bisa ganti misalkan dengan numbering, kita ganti dengan numbering, dia akan berubah menjadi 1, 2, dan ketika kita enter otomatis 3. Kita isi pun begini. Nah, begini ya. Jadi itu tambahan untuk materi ballet and numbering. Baik, kembali lagi ke materi penyimpan file. Setelah kita membuka file baru tadi, kemudian kita sudah membuat paragraf, terus kita belajar juga ada numbering di sini. Sekarang kita mau menyimpan file ini. Bagaimana caranya? Cukup mudah dengan mengklik menu file, kemudian kita save. Ada save. Nah, kita save. Oke, sebelumnya kita lihat di sini. Di bagian paling atas ada yang namanya judul dokumen. Nah, defaultnya ketika file ini belum disimpan, maka judulnya akan seperti ini, dokumen 1. Tapi setelah kita klik file, kemudian save, nah dia akan mengarahkan kita untuk menyimpannya dengan judul internet dalam kehidupan kampus sesuai dengan judul yang ada di sini. Kita bisa rubah, misalkan latihan 1, seperti ini, save. Kita nyimpannya di dokumen ya. Kita menyimpan di user href ini dokumen, save. Oke, maka kita perhatikan lagi di bagian judulnya akan berubah menjadi latihan 1. Kenapa? Karena kita sudah merubahnya menjadi latihan 1. Nah, setelah itu kita keluarkan tadi pakai X atau silang. Oke, jadi kita sudah membuat file ya tadi dengan judul latihan 1. Kita akan mencoba untuk membuka lagi judul latihan 1 tadi. Ada 2 cara, tapi kita bisa dengan mencarinya begini. Kita bisa buka Microsoft Word-nya, Microsoft Word seperti ini, kemudian kita file, ada recent ini file yang terakhir dibuka, latihan 1, klik aja latihan 1. Nah, ini latihan 1 tadi yang sudah kita buka. Ya, ada begitu caranya. Atau bisa juga seperti ini. Kita cari, kita ingat-ingat tadi kita nyimpannya di mana? Oh, kita nyimpannya di dokumen. Berarti kita buka dokumen. Dokumen, kita cari latihan 1. Filenya Word ya, di sini ada latihan 1. Nah, ini kita klik. Nah, sama saja. Mana yang lebih mudah bagi teman-teman? Nah, di sini kita sudah membuka file yang tadi kita simpan. Kemudian kita akan mencoba melakukan editing dan menyimpan kembali. Misalnya kita lakukan editing sederhana dengan menambahkan paragraf baru lagi. Misalnya kita tambahkan dari sebentar. Kita tambahkan dari sini misalnya. Kita copy, kita tambahkan di sini di bagian atas ya. Nah, kita lakukan perapihan seperti tadi, kita bikin rata kanan kiri. Nah, dan ini kita rapihkan. Dan jangan lupa bahwa
tulisannya tadi formatnya adalah Times New Roman. Nah, udah sama ya, seperti ini. Udah kelihatan rapih ya. Nah, setelah kita melakukan perubahan, otomatis kita harus menyimpan kembali. Nah, menyimpan kembali, maka jangan lupa kita klik file, kemudian kita save. Save. Nah, begini. Kenapa? Supaya ketika nanti kita keluarkan dan kita buka kembali, itu filenya yang baru saja kita tambahkan ada. Nah, bagaimana jika kita ingin menyimpannya dengan nama yang lain, tapi sama, isinya masih sama. Kita pengen simpan dengan nama yang lain, tapi isinya masih sama, supaya kita punya dua file. Misalkan kita gini kan, klik. Di sini ada save dan save as. Jadi kita pilih yang save as. Save as, masih sama, kita simpan di dokumen. Kalau tadi namanya latihan 1, kita bikin latihan 1 kedua. Latihan 1 copy misalnya. Copy. Kita save. Nah, maka judul di sini akan berubah menjadi latihan 1 copy, bukan lagi latihan 1. Jadi kita save as. Dan latihan copy tadi masih ada. Jadi kita bisa cek di dokumen tadi. Dokumen, maka ada dua file ya. Di sini nah latihan 1 copy. Baik. Sekarang kita buka kembali latihan 1 copy. Nah, ini ya. Masih ada, kita bisa buka juga dengan yang kedua, latihan 1 yang copy. Yang tadi latihan 1 aja, yang ini latihan 1 copy. Nah, untuk tambahan, dalam menyimpan file, ini bisa dengan format macam-macam. Misalkan file kita mau simpan dengan format berbeda, bukan dengan Microsoft Word. Misalkan kita simpan dengan save as juga, save as atau menyimpan kembali. Lah di bawah ini ada ekstensi, ada pilihan ekstensi. Lah ini ada doc, kemudian seterusnya. Misalkan kita butuh dengan format PDF. Di Microsoft Word 2010 ke atas itu sudah ada menu untuk menambahkan menjadi file PDF. Kita pilih aja PDF, klik. Nah, begini kita save. Nah, ini menjadi file PDF. Seperti ini. Jadi ketika kita keluarkan juga, kita save, jangan lupa. Kita lihat di dokumen, ini file yang tadi ya, latihan 1 copy. Kemudian ini latihan 1 yang filenya PDF atau ekstensinya PDF. Kita bisa buka seperti ini. Nah, ini jadinya PDF. Oke. Baik teman-teman, itu tadi materi kita yang kedua tentang bagaimana membuat file baru, menyimpan, mengedit, dan menyimpannya juga dalam bentuk ekstensi yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan materi kedua ini. Nanti kita kembali lagi di materi selanjutnya, masih di Microsoft Word bersama saya Anusna Atabis. Terima kasih.